Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, khairukum man ta'allama wa khairukum man ta'allama Qur'an wa ta'allama. Wal hadith sahih Bukhari Muslim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersatukan kita dalam keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mempersatukan hamba-hambanya yang berada dalam lingkup Al-Quran. Jadi Al-Quran menjadikan hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keluarganya, baik dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita kedatangan keluarga kita. Kita kedatangan tamu kita yang akan menjadi keluarga besar kita, yaitu dari tim Wakaf Al-Quran dan Iqra Al-Hijrah Kota Mataram. Ya. Dan alhamdulillah kita dibawakan oleh-oleh, yaitu Al-Quranul Karim yang akan menjadi senjata kita, yang akan menjadi modal kita, yang akan menjadi aset kita di dunia dan di akhirat terlebih. Al-Quran ini menjadikan kita, menjadikan orang tua kita, menjadi keluarganya Allah, dan menjadikan saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan muslimin kita, meraih satu kategori ahlullah. Apa itu? Ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dunia sampai akhirat. Akan kita bagikan mahkota kepada ibu bapak kita. Akan kita pakaikan baju kepada saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, ikhwan-ikhwan kita yang membantu dalam proses penghafalan Al-Quran. Maka sedekah jariyah terbesar adalah Al-Quran. Setiap hurufnya yang kita baca mengalir kepada donatur-donatur kita, pahalanya juga tanpa mengurangi pahala sang pembaca atau penghafal. Boleh Al-Qurannya nanti setelah kita 30 juz, setelah 2, 3, 4, 5 tahun menjadi lecek, menjadi rusak, ya. Akan tetapi tulisan yang ada di mushaf sudah kita pindahkan ke dalam kehidupan kita, ke dalam kepala kita, ke dalam badan kita. Satu riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ketika salah seorang pemuda meninggal dunia. Dalam kitab Tashriful Biqadaril Muluk dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi, oleh Imam Tirmizi, kemudian diteruskan oleh Ibnu Malik, kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bercerita. Apa ceritanya? Suatu hari ada seorang pemuda yang meninggal dunia. Ada seorang pemuda yang meninggal dunia. Pemuda ini tidak mempunyai apa-apa, tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi dia hanya menghafal surat Al-Muluk. Menghafal surat Al-Muluk. Mana surat Al-Muluk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu surat Al-Muluk. Jadi pemuda ini meninggal dunia. Setelah dikuburkan, maka di dalam kubur datang malaikat penanya. Siapa malaikat penanya? Munkar. Akan tetapi dihadang oleh pemuda yang gagah, pemuda yang kekar, pemuda yang tidak pernah dilihat sama sekali di dunia. Maka dia bilang, malaikat, siapa kamu? Saya adalah penjaganya daripada pemuda ini. Minggir, saya mau menghukum pemuda tersebut, menyiksa pemuda tersebut. Oh, endot dulu, nanti dulu. Kamu berhadapan dulu dengan saya. Baru kamu boleh menghukum pemuda ini. Memangnya siapa kamu? Saya adalah surah Al-Muluk yang menjadi matanya
yang menjadi bibirnya, yang menjadi tangannya, yang menjadi seluruh anggota badannya. Maka kalau engkau ingin menghukum pemuda ini, lewati dulu saya. Kalau begitu saya tidak berhak, saya tidak berani. Saya tidak berani mendekati dirimu dan mendekati pemuda tersebut. Tapi engkau harus melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan melapor pada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang nabi tidak berani memarahi Allah. Ya. Seorang rasul tidak berani memarahi Allah, apalagi kita sebagai hambanya. Tetapi pada saat tersebut, maka Al-Muluk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan muka yang merah. Dengan muka yang merah padam. Wahai Allah, sesungguhnya ada seorang pemuda yang akan engkau hukum, yang engkau siksa dalam kubur. Maka aku tidak mau, aku berkeberatan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak pernah melihat daripada hambaku semarah ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau inginkan sehingga engkau marah kepadaku? Wahai Allah, kalau engkau menyiksa pemuda ini, sesungguhnya pemuda ini adalah dalam peliharaanku, dalam penjagaanku. Kalau engkau menyiksa pemuda ini, maka hapuslah Al-Muluk, hapuslah namaku di dalam surat Al-Quran. Ini satu surat. Saking marahnya ini Al-Muluk ini. Saking marahnya surah Al-Muluk. Al-Muluk marah kepada Allah. Maka yang berani marah kepada Allah adalah Al-Quran. Maka Allah malu kepada para penghafal Al-Quran. Ini satu surat saja yang dihafal. Satu surah saja yang dihafal. Apalagi 114 surah. Ini baru Al-Muluk saja. Berani marah kepada Allah. Hapus namaku ya Allah. Kalau engkau menyiksa pemuda ini, sesungguhnya pemuda ini aku menjadi bibirnya, aku menjadi tenggorokannya, di dadanya kehidupannya, selalu mengamalkan diriku. Maka kalau engkau menyiksanya, hapuslah namaku di dalam mushaf Al-Quran dari 114 surah. Maka dengan pengaduan daripada surah Al-Muluk ini, maka disebutlah surah Al-Muluk menjadi surah Al-Munjiyah, surah keselamatan. Nah, satu surat saja bisa membebaskan kita dari Allah Subhanahu wa taala siksanya, apatah lagi kalau 114 surat. Takbir, Allahu Akbar. Apalagi 30 juz. Siapa yang menjadi penghafal Al-Quran 30 juz yang Al-Kubra? Angkat tangan. Nah, kalau tidak angkat tangan lemas-lemas berarti tidak. Tetap semangat. Nurul Huda. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Maka sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita untuk kita hafal, untuk kita masukkan dalam kepala kita, dalam kehidupan kita. Donatur kita telah mengunjungi kita membawakan mushaf Al-Quran dari tim Wakaf Al-Quran dan Iqra Al-Hijrah. Amal sampai surga. Kepada beliau ketua rombongan kami persilahkan untuk sepatah dua kata. Kami persilahkan. Izin ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman dan Islam, serta kami diberikan kesempatan pada siang hari ini bisa berkunjung ke Dusun Nonen, Desa Marije, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, di Kampung Tahfiz Nurul Huda. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya sampai yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi yang tiang hormati, Mami Tiang, kepada ustadz-ustadz pendiri Kampung Tahfiz niki yang berada di Dusun Nonen, sekali lagi kami dari Lembaga Wakaf Al-Quran dan Iqra mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada Mami Tiang, Ustadz yang telah menjamu kami di tempat yang mulia ini. Sekali lagi, apabila ada kata-kata, tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Mami Tiang, para Ustadz dan adik-adik, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk memperkenalkan diri dan mempersingkat waktu, perkenalkan kami dari Lembaga Wakaf Al-Quran dan Iqra Al-Hijrah yang berdomisili di Ampenan. Tahu Ampenan adik-adik? Alhamdulillah. Takbir. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami alhamdulillah sudah membangun lembaga wakaf niki kurang lebih sekitar 1,5 tahun makin niki Ustaz. Dan kami sudah mengunjungi kurang lebih sekitar 500 lokasi di Lombok niki. Dan alhamdulillah kemarin bulan Februari kami berbagi di Bima sana. Ada berapa, sekitar 7 lokasi TPQ di pegunungan sana makin. Alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa berkumpul dan berkunjung bersilaturahmi kepada Mami Tiang, Al-Ustadz dan anak-anakku yang mengaji di Kampung Tahfiz Nurul Huda ini. Jadi harapan kami semoga adik-adik kelak menjadi hafiz dan hafizoh. Amin. Bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Dan guru-guru yang mengajar tentang kitab suci Al-Quran ini. Jadi makin iki Ustadz, ada pun donatur kami yang telah menyisihkan sebagian rizkinya untuk memberikan Al-Quran untuk anak-anak kita atau adik-adik kita yang mengaji di sini, yaitu yang pertama dari Bapak Dedi Setiawan yang dihajatkan untuk almarhum Bapak Niswar Iwan Dalisan bin Dalisan. Yang kedua untuk almarhumah Ibu Kilah binti Dirja Sumantri. Yang kedua dari Ibu Husaini sekeluarga. Sedangkan yang ketiga dari Bapak Fauzan Mulyadi sekeluarga. Yang keempat dari almarhum Bapak Winarmo. Yang kelima dari almarhum Bapak Haji Hasan. Yang keenam dari Bapak Didin Raisin. Sedangkan yang ketujuh dari Ibu Sinta Dewi, sedangkan yang terakhir dari hamba Allah. Semoga para donatur kita ini selalu diberikan kemurahan rezeki. Amin. Dan untuk almarhum dan almarhumah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Tiang mohon kesediaan dari Mami Tiang atau Al-Ustadz untuk memberikan doa
kepada donatur kami yang telah Tiang sebutkan tadi. Mungkin hanya itu yang bisa Tiang sampaikan. Kurang dan lebihnya Tiang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat. Mari sama kita berdoa, menajah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan kita untuk para donatur kita ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم بارك لنا وشعافنا في هذا القرآن العظيم. اللهم بارك لنا شفاعنا بالقرآن العظيم. افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم. نصر من الله فتحا قريب وبشر المؤمنين. اللهم اجعل تقبلهم أعمالهم وقفاتهم وقرآنهم ونياتهم بهذا الجماعات. Bapak Dedi Setiawan, almarhum Bapak Niswar Iwan Dalisan binti Dalisan, almarhumah Ibu Kilah binti Diklan Sumantri, Ibu Husaini sekeluarga, Bapak Fauzan Mulyadi sekeluarga, almarhum Bapak Winarmo, almarhum Bapak Haji Hasan, Bapak Didin Rasin, Ibu Sinta Dewi hamba Allah, wa taqabbalhum amalahum. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم وكرم نزولهم. اللهم اجعلهم براقهم ورزقهم حلالا طيبا وكثيرا مباركة في غير حساب، واجعلهم امالهم جنات النعيم جنة الفردوس نزلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطبة قبل الموت ورحمة عند الموت وفرة بعد الموت. اللهم حول علم شكر الموت والنجاة من النار وعفو عن الحساب. اللهم ارحمنا بالقرآن وانت احفظنا بكل خير. اللهم اجعل جنتنا بجنة الفردوس. اللهم يا رحمن يا رحيم اجعلنا حياتنا في حياة القرآن، اجعلنا حياتنا حياة القرآن، ومماتنا ومات في أهل القرآن، وجنتنا جنة في أهل القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وعودا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين. تقبلنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amal sampai